kemungkinan besar Bank Indonesia masih akan menahan ya suku bunganya. Sejauh ini inflasi masih kecenderungan trennya menurun ya. Kemungkinan besar memasuki semester 2 ini akan masuk ke range ke arah 3%-an ya. Jadi mungkin ini ada faktor high base effect juga. Tahun lalu kan kita menaikkan BBM di bulan September ya. Jadi kelihatannya belum memasuki kuartal 3 saja kelihatan tren dari inflasinya sudah kecenderungan menurun. Tapi di sisi lain kita lihat data di Amerika ini menunjukkan kecenderungannya masih menunjukkan ekonomi Amerika itu relatif solid ya, terutama di sektor ketenaga kerjaannya. Kemarin ada pengumuman klaim pengangguran di Amerika Serikat itu lebih rendah ya dibandingkan minggu sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa kondisi Amerika sangat baik ya, dan ini juga mendorong USD yang menguat ya dengan rilis ekonomi yang lebih baik dari ekspektasi tersebut. Jadi kelihatannya juga Fed-nya masih kecenderungan hawkish. Jadi ada beberapa komentar dari anggota FOMC ya. Salah satunya dari Presiden Fed Dallas, Lori Logan, mengatakan bahwa dia masih kecewa ya dengan progres penurunan inflasi. Jadi masih melihat kemungkinan-kemungkinan berikutnya, dan kemungkinan higher for longer ini kelihatannya cukup terbuka. Itu kenapa juga kita lihat pasar US Treasury Amerika juga yield-nya cenderung naik ya sepanjang kurva. Nah, ini juga terkait dengan ekspektasi bahwa Fed ini kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tingginya dalam tempo yang cukup lama ya. Jadi faktor eksternal juga tentu akan dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Kelihatannya belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Kemungkinan ke depan kalau Fed-nya juga masih akan menahan suku bunga kebijakannya dalam jangka menengah ke depan, Mbak Neke. Baik, prediksi Anda terhadap kelanjutan pergerakan pasar keuangan dan juga tren harga emas seperti apa menjelang RDG Bank Indonesia ini? Ya, harga emas tentunya juga dipengaruhi oleh berita-berita makro ya. Salah satunya ya soal ekonomi Amerika Serikat yang masih kuat juga, dan juga komentar dari anggota-anggota FOMC. Jadi memang harga emas itu kalau kita korelasikan ke belakang juga sangat erat, atau korelasinya dengan jumlah uang beredar ya. Jadi kebijakan-kebijakan dari Fed ini tentu sangat mempengaruhi harga emas ya. Sejauh ini sempat memang menguat rally cukup panjang, tapi kita lihat 2 hari terakhir sedikit terkoreksi ya untuk harga emas kembali di bawah $2.000 per troy ounce. Ini juga mungkin kaitannya dengan berita-berita ekonomi Amerika Serikat. Tapi sejauh ini kelihatan antusiasme pasar ya, terutama dari central bank di Asia Timur cukup kuat untuk pembelian emas sejak akhir tahun lalu. Jadi mereka kelihatannya juga mulai mendiversifikasi reserve-nya itu, dan salah satunya mereka melihat aset kelas emas ini sebagai salah satu aset kelas yang cukup menarik, Mbak Naka. Baik, kita beralih ke Pak John. Pak John, kalau ekspektasi Anda seperti apa menjelang RDG Bank Indonesia? Ya, sejalan dengan Pak David tadi ya. Kalau ngeliat Indonesia sebenarnya kan data Indonesia itu quite good ya sebenarnya. GDP masih di 5%-an, kemudian inflasi lower yang 4,3 inflasi Indonesia kemarin ya, last-nya turun dibandingkan sebelumnya 4,97 yang inflation-nya kita gitu. Meanwhile kalau ngelihat US itu sekarang sebenarnya kalau kita lihat data inflasinya turun, tapi memang nggak as fast as expected by the Fed-nya gitu ya. Kemudian data tenaga kerjanya strong ya, unemployment itu sekitar 3,4%, itu lowest dalam beberapa dekade. Kemudian data tenaga kerjanya di sisi average income-nya juga naik gitu ya. Jadi sebenarnya ini jadi mix ya kalau kita lihat bahwa even sebenarnya GDP Amerika turun, tetapi data kerja itu masih strong banget. Itu menyebabkan bahwa seperti tadi kata Pak David bahwa jadi orang juga berpikir bahwa ini sepertinya akan agak lama nih suku bunga Amerika gitu. Even kalau kita lihat Juni, prediksi Fed future-nya sebelumnya bahwa Juni itu
hampir pasti akan stay gitu. Tapi kalau dalam 3-4 hari terakhir ini prediksinya itu naik, ada kemungkinan naik 30% chance untuk naik gitu. Walaupun kalau pendapat saya pribadi sepertinya di Juni ini akan skip ya. Mungkin bukan istilahnya bukan pause tapi skip ya. Istilahnya Fed-nya mungkin akan skip. Kenapa? Karena mereka akan menunggu dulu next data di bulan-bulan ke depannya seperti apa untuk bisa menentukan komen selanjutnya apakah akan naik atau tetap stay atau malah turun gitu. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah Fed projection untuk suku bunganya ke depan akan seperti apa. Karena last itu di Maret Fed projectionnya highest-nya itu peak-nya di 5,1% untuk suku bunganya. Tapi kita lihat apakah akan ada perubahan dari projection Fed-nya gitu. Dan ini menyebabkan juga dolar rupiah juga sebenarnya bukan hanya rupiah ya, tapi terhadap semua mata uang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir itu dolar indeks itu naik 1%. Jadi wajar sebenarnya kalau rupiah juga melemah terhadap dolar. Dan ini juga di amplify dengan case debt ceiling Amerika yang sampai dengan sekarang belum tuntas. Dan pernyataan Yellen bahwa apabila sampai dengan beginning of June belum ada keputusan, ya mungkin akan terjadi default di Amerika.